Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi terapeutik pada tahap proses keperawatan. Proses keperawatan adalah metode ilmiah dan sistematis untuk menyelesaikan masalah klien melalui kerjasama antara perawat dan klien dengan tahapan-tahapan pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama, komunikasi terapeutik pada tahap pengkajian. Pengkajian adalah tahap pertama dalam proses keperawatan. Perawat menggunakan kemampuan verbal maupun nonverbal dalam mengumpulkan data klien. Perawat juga dituntut untuk mampu melakukan pengamatan baik verbal maupun nonverbal, serta menginterpretasikan hasil pengamatan dalam bentuk masalah. Setelah data terkumpul, selanjutnya dikomunikasikan dalam bahasa verbal kepada klien dan dikomunikasikan dalam bentuk tulisan atau didokumentasikan untuk dikomunikasikan pada tim kesehatan lain. Bentuk-bentuk komunikasi yang dapat digunakan perawat pada tahap pengkajian dari proses keperawatan yaitu yang pertama wawancara, yang kedua pemeriksaan fisik dan observasi, yang ketiga pengumpulan data melalui catatan medis atau rekam medis. Yang kedua, komunikasi pada tahap diagnosa keperawatan. Pada tahap proses keperawatan ini, komunikasi yang dilakukan untuk mengklarifikasi data dan menganalisisnya sebelum menentukan masalah keperawatan klien. Selanjutnya, mendiskusikan dengan klien. Teknik yang digunakan pada tahap diagnosa keperawatan adalah teknik memberikan informasi atau informing. Yang ketiga, komunikasi pada tahap perencanaan. Pada tahap ini tugas perawat yaitu yang pertama merumuskan tujuan keperawatan, yang kedua merencanakan asuhan keperawatan dan tindakan kolaboratif yang akan dilakukan. Komunikasi yang penting dilakukan perawat pada fase ini adalah yang pertama mendiskusikan kembali rencana yang sudah disusun perawat, yang kedua dalam fase ini keterlibatan keluarga juga penting kaitannya dengan peran serta keluarga dalam perawatan klien. Rencana asuhan keperawatan selanjutnya ditulis atau didokumentasikan dalam status klien sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan memudahkan komunikasi antar tim kesehatan untuk asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Yang keempat yaitu komunikasi pada tahap implementasi. Pada tahap ini, berkomunikasi atau diskusi dengan para profesional kesehatan lain adalah penting dalam rangka untuk memberikan penanganan yang adekuat kepada klien. Pada tahap ini, perawat sangat efektif berkomunikasi dengan pasien karena perawat akan menggunakan seluruh kemampuan dalam komunikasi pada saat menjelaskan tindakan tertentu, memberikan pendidikan kesehatan, memberikan konseling, menguatkan sistem pendukung, membantu meningkatkan kemampuan coping dan sebagainya. Perawat menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal selama melakukan tindakan. Yang kelima yaitu komunikasi pada tahap evaluasi. Pada tahap ini, perawat menilai keberhasilan dari asuhan dan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Semua hasil dicatat dalam buku catatan perkembangan keperawatan klien, mendiskusikan hasil dengan klien, meminta tanggapan klien atas keberhasilan atau ketidakberhasilan tindakan yang dilakukan, dan bersama klien merencanakan tindak lanjut asuhan keperawatannya. Jika belum berhasil, maka perawat dapat mendiskusikan kembali dengan klien apa yang diharapkan dan bagaimana peran serta keterlibatan klien atau keluarga dalam mencapai tujuan dan rencana baru asuhan keperawatan klien. Pada setiap fase dalam proses keperawatan, perawat harus menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik dan menggunakan fase-fase yang berhubungan pada perawat dan klien. Yang pertama, fase orientasi, yang kedua, fase kerja, dan yang ketiga, fase terminasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Nur Salsa yang akan bertugas dari pukul 8 sampai pukul 2. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kepala saya pusing.
sus. Pundak saya sakit. Sudah berapa merasakan kepala pusing dan pundak sakit, Bu? Apa bu? Sudah berapa lama terasa sakit di pundak Ibu? Sudah 3 hari sus. Terus badan saya juga terasa mendingin sus. Rasanya sakitnya gimana, Bu? Kadang-kadang hilang, kadang-kadang sakit kali. Baiklah, kita akan memeriksa tensi Ibu ya, untuk mengetahui apakah masih dalam keadaan stabil atau tidak. Permisi Bu, boleh saya pinjam tangannya sebentar? Berapa sus tensinya? Tensi Ibu tinggi sekarang ya Bu, 180/100. Ibu, nanti saya akan kesini lagi ya Bu untuk memberikan Ibu obat dan memberikan terapi non farmakologis kepada Ibu. Gimana bu? Gimana? Untuk memberi Ibu obat-obatan, Ibu perlu dirawat, kata dokter Ibu perlu dirawat di sini untuk diberi obat-obatan dan terapi-terapi selanjutnya. Baik sus. Oke, saya pamit sebentar ya Bu. Sus, makasih sus. Halo Ibu, saya Nur Salsa tadi. Saya di sini membawa obat-obatan dan kompres dingin untuk Ibu. Tiga obat ini untuk menurunkan hipertensi Ibu. Apakah Ibu bisa minumnya sendiri atau saya bantu bukakan? Permisi Bu, saya Nur Salsa tadi yang akan membawakan obat-obatan dan kompres dingin untuk Ibu. Di sini ada 3 obat-obatan untuk menurunkan hipertensi Ibu. Apakah Ibu bisa minumnya sendiri atau saya bantu bukakan? Bisa sendiri sus. Baiklah Bu, ini obatnya. Sebelumnya apakah Ibu sudah makan? Belum sus. Nanti setelah Ibu sudah makan, Ibu minum obatnya ya. Baik sus. Nanti saya akan mengecek kembali. Sebelum itu, Ibu boleh berbaring terlebih dahulu